Sobat, saya Abraham Silaban. Saya adalah wartawan pertama yang diajak Pak Prabowo untuk berkeliling di ruangan kerjanya. Dan di sanalah saya melihat betapa sosok Presiden Prabowo adalah sosok yang betul-betul menghargai sejarah. Dengan setiap sudut ruangan yang berisi lukisan-lukisan pahlawan, mulai dari Jenderal Sudirman, Diponegoro, Sultan Hasanuddin, bukan hanya menghargai jasa-jasa para pahlawannya, tapi juga Pak Prabowo sungguh menghargai jasa-jasa komandannya yang setiap foto dan lukisannya ada di ruangan kerjanya. Karena menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Halo, Pak Prabowo. Selamat datang di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Luar biasa, Pak. Ini adalah Gedung Sudirman, Pak. Iya, benar. Kita berada di ruang hening. Di sini kita sambut tamu. Biasanya tamu, kalau hujan di lapangan, kita sambut di dalam. Kalau tidak hujan, kita sambut dengan pasukan di luar. Ini tradisi kemiliteran yang disebut dengan penghormatan militer, ya. Military honor. Jadi pejabat-pejabat setingkat jenderal, setingkat menteri itu diberi military honor, military honors. Luar biasa. Di sini juga sering kita lakukan upacara serah terima, upacara laporan kenaikan pangkat ini di ruangan ini, di tempat ini, di ruang hening. Luar biasa. Ini di Gedung Sudirman saya mendengar ada hal yang baru semenjak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ada sentuhan-sentuhan tidak hanya estetik, Pak, tapi ada nilai historis juga di dalam, betul ya, Pak? Iya, saya kira sejarah itu penting sekali untuk generasi penerus, untuk anak-anak muda. Jadi harus mengerti kita berasal dari mana, ya, bahwa Republik Indonesia itu hasil dari perjuangan ratusan tahun, banyak yang berkorban untuk kita merdeka. Wow. Jadi mereka harus mengerti sejarah kita, sejarah yang heroik, sejarah yang penuh kepahlawanan. Jadi saya kira ini sangat penting. Oke. Ya, ini kan lukisan-lukisan sejarah, ini Pangeran Diponegoro. Iya. Ini Pak Panglima Sudirman. Kita sekarang masuk ke ruang Manggalayuda yang kita sebut Manggalayuda. Jadi Manggalayuda artinya para panglima, ruang para panglima lah. Oh, I see. Ya. Ya. Kemudian Nah, ini Iya. kita mulai dari sini ya, Pak ya. Saya Di melihat sini, ada banyak sekali foto-foto di sini ya, Pak ya. Ini Menteri Pertahanan dari era ke era. Ya, Pak. Menteri Pertahanan, ya. Kita merasa terhormat ke sini karena saya baru dengar. Ini pertama kali interview dilaksanakan di ruangan ini. Betul ya, Pak ya? Anda yang pertama. Terima kasih, Pak Prabowo udah mengundang kita. Anda yang pertama itu. Oke, dan Ini foto-foto sejarah. Ini juga menarik, ini kita punya tradisi tongkat-tongkat komando, kemudian tanda jasa, tanda pangkat. Kita minta dan kita abadikan di sini, kita tinggalkan. Ini adalah tongkat komando Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Kemudian di sini tongkat komando Jenderal Besar Soeharto, Pak Harto, dengan tanda pangkatnya, kemudian bintang beliau. Laksamana pertama dan satu-satunya di dunia perempuan. Wah, perempuan, Malahayati. Malahayati, betul. Dari Aceh. Jadi perjuangan kita seluruh Nusantara. Oke. Jawa, Aceh, Sulawesi, semua. Ini kayak simbolis. Rapat, ruang briefing, ruang taklimat,
Ini juga lukisan menteri-menteri pertahanan kita. Betul. Yang dulu proklamator kita Bung Karno, kemudian Bung Hatta. Bung Hatta. Di situ lukisan I Gusti Ngurah Ngurah Rai. Rai. Ini Gubernur Suryo yang mimpin pertempuran Surabaya. Ya. Urip Sumoharjo, kemudian Abdul Haris Nasution, ini tokoh-tokoh. Jangan ambil saya, ambil mereka dong. Kabarnya kita akan menuju ke satu ruangan yang mana hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke situ. Tentu kaitannya adalah untuk data-data pertahanan kita. Ya, saya kira sekali-sekali rakyat boleh tahu lah. Wow. Nah, ini yang kita sebut ruang situasi atau ruang keadaan. Kita bisa ikuti perkembangan. Luar biasa. Kita bisa ikut perkembangan. Coba kita boleh sedikit ke sini ya Pak, supaya terlihat gambar. Kok saya melihat ini Pak, saya teringat Pentagon Pak. Betul? Apa sengaja memang? Jangan lama-lama. Baik Pak, terima. Ini yang kita sebut ruangan Hankam Rata. Hankam Rata. Tahanan Keamanan Rakyat Semesta. Ya, temanya adalah bahwa pertahanan kita fondasinya di atas rakyat. Inilah dulu TNI ya begini. TNI ya nggak punya sepatu waktu itu, seragam. Bahkan seragam tuh nggak punya ya Pak ya? Iya. Dan ini benar-benar bambu runcing ya Pak? Iya, dan Anda lihat kakek-kakek pun ikut, Wow, semua ikut. negara memanggil Pak ini. Negara memanggil. Ini sekarang ruang kerja Menteri Pertahanan. Itu proklamator di belakang saya, Bung Karno. Bung Karno, supaya Kalau orang bilang kalau Pak Prabowo pidato, jiwa orasinya Bung Karno masih ada di situ Pak. Ternyata di belakang ruang kerja juga masih ada Bung lukisan. Karno. Nah ini foto-foto mereka-mereka yang telah ikut membina dan membesarkan saya. Mantan-mantan menteri, panglima dan sebagainya. Ya, Pak Tri Sutrisno juga di situ ya Pak. Oh Pak Wismoyo, komandannya Pak Prabowo. Ya, pemirsa masih bersama saya Abraham Silaban. Kita lanjutkan diskusi bersama dengan Pak Prabowo yang saya sebutkan tadi eksklusif karena kita adalah wartawan, bisa dikatakan demikian, jurnalis yang barangkali pertama kali ya Pak ya masuk ke ruangan Bapak dan diskusi seperti ini, betul ya? Pertama kali, ya. Luar biasa. Terima kasih Pak, kehormatan bagi kami Pak. Ya, Dari sini kita bisa melihat suasana kerja Pak Prabowo dipenuhi dengan dinding-dinding lukisan para pejuang, kemudian foto pejabat sebelumnya. Ini maksudnya sebetulnya apa Pak? Apakah memang ada yang ingin ditularkan di sana, semangat perjuangan dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa cita-cita bangsa belum usai? Iya, saya kira demikian. Jadi kita harus mengerti bahwa kita ini datang dari sebuah sejarah yang besar, sejarah yang gemilang, sejarah yang heroik. Kita harus paham itu. Jadi sebagai contoh, saya kalau tidak salah saya adalah Menteri Pertahanan ke-29. Jadi saya ada 28 pendahulu. Kita harus menjaga bahwa perjuangan pendahulu-pendahulu kita dari ratusan tahun itu tidak sia-sia. Jadi di situ saya kira pentingnya sejarah. Dan itu saya lihat di banyak negara demikian. Ya. Sejarah itu adalah mata pelajaran yang penting. Betul. Dalam pendidikan. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Iya benar sekali. Luar biasa Pak. Dan itu yang dibawa atmosfernya di ruangan ini sungguh patriotik menurut saya Pak ya. Jangan-jangan ini yang mendorong Pak Prabowo menjadi seorang prajurit? Saya kira demikian. Memang keluarga saya waktu itu ikut perjuangan, ya ada adik-adik orang tua saya juga gugur. Jadi ini yang ditanamkan di kita sebagai anak bahwa kita ini harus istilahnya kita berjuang, kita ingat bahwa keluarga kita dan rakyat Indonesia banyak berkorban. Lebih dari 30 tahun Bapak membina pencaksilat Pak. Ini kaitannya dengan kearifan lokal kita sebagai satu bangsa yang melestarikan bela diri. Sebegitu cintanya Bapak sama silat ya Pak ya?